Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang teknik pengintegralan, yaitu berkaitan tentang integral parsial. Sebelum itu saya ingatkan kembali bahwa beberapa teknik pengintegralan itu yang pertama itu adalah pengintegralan dasar, aturan pengintegralan dasar, yaitu rumus integral yang aturan pangkat biasa, dan metode substitusi. Yang kedua adalah integral parsial, yang ketiga integral trigonometri, yang keempat merupakan substitusi namun yang merasionalkan, yang kelima pengintegralan bentuk fungsi rasional, sedangkan yang keenam itu strategi dalam penyelesaian pengintegralan. Pendahuluan, perhatikan dua soal yang ada di bawah ini, yaitu integral x sin x dx dan integral x kali sin x kuadrat dx. Ada dua soal seperti ini. Kira-kira menurut kalian semua sebagai penonton, pembaca, pendengar, kira-kira sulit yang mana? Secara tidak langsung pasti kita akan menjawab, oh sulit yang kedua Pak, integral x sin x kuadrat dx, karena ada sinnya, ada x kuadratnya juga. Namun kalau kita menyelesaikan, sebenarnya yang nomor 2 ini lebih mudah daripada yang pertama. Kita coba untuk jawaban yang persoalan pertama, yaitu integral x sin x dx. Jawab, kita misalkan dulu karena sampai di sini kita hanya bisa dengan dua macam pengintegralan, satu macam maksud saya, yaitu aturan pangkat yang soal biasa, rumus dasar, dan yang kedua adalah metode substitusi. Ini kita coba dengan metode substitusi. Ada yang dimisalkan sebagai U, ada cirinya kemarin, yaitu U-nya memiliki pangkat paling besar atau pangkat unik. Yang kedua, turunan dari U bisa digunakan untuk mengeliminasi atau mencoret atau menyederhanakan. Misalkan ini U-nya adalah X. Berarti turunan dari U, du per dx-nya 1. 1 tidak bisa nyoret sin X. Pak, ini kita langsung integral biasa, nggak bisa, karena ini perkalian X kali sin X berbeda dengan X ditambah sin X. Nah, itu bisa, karena ini perkalian tidak bisa langsung. Ternyata dengan metode substitusi, kalau X U-nya adalah X, tidak bisa. Apakah bisa digunakan untuk menyederhanakan? Tidak, nggak bisa. Pak, mungkin salah, U-nya bukan X, tapi sin. Kita coba. Bagaimana kalau U-nya adalah sin X? Kita cari turunannya du per dx. Turunan dari sin adalah cos X. Nah, malah tidak bisa nyoret yang mana ini? Menyederhanakan yang mana? Karena X kali sin X nggak bisa disederhanakan dengan cos. Nggak ada yang bisa dicoret. Sehingga permasalahan seperti soal nomor 1 ini tidak bisa dikerjakan dengan metode substitusi. Makanya perlu ada metode yang lain, teknik pengintegralan yang lain. Sehingga nanti di video kali ini kita akan menyelesaikan soal-soal yang serupa seperti soal pertama dengan menggunakan integral parsial. Nah, kalau soal yang kedua ini bisa dikerjakan dengan metode substitusi. Kita coba. Integral x kali sin x kuadrat. Ini jelas U-nya adalah x pangkat 2, x kuadrat. Sehingga nanti kita bayangkan soalnya menjadi integral sin U. Nah, ini x kuadrat. Kita cari turunannya. Du per dx-nya adalah 2x. 2x. X-nya bisa untuk menyederhanakan. Nah, jelas sekali ini metode substitusi. Makanya ini lebih mudah. Sedangkan du per 2x-nya sama dengan dx. Nah, yang saya lingkari ini yang digunakan untuk mensubstitusi, untuk mengganti. Sehingga yang saya tulis di sini biar muat ya. Maka untuk soal integral x sin x kuadrat dx, ini sama artinya integral x sin x kuadratnya diganti u, sedangkan dx-nya diganti du per 2x. Nah, ini operasinya perkalian dan pembagian, ini bisa langsung disederhanakan, dicoret x-nya. Per 2-nya setengah, 1/2 bisa saya keluarkan di depan.
menjadi setengah integral sin U du. Nah, integral dari sin, ingat apa kemarin? Men cos, sehingga hasilnya adalah men setengah cos U-nya X kuadrat plus C. Jadi untuk soal yang kedua ini menggunakan metode substitusi bisa. Integral parsial. Jika metode substitusi gagal, maka kita dapat menggunakan substitusi ganda atau sering disebut dengan integrasi parsial atau integral parsial. Metode ini didasarkan pada integrasi dari rumus untuk turunan dari hasil kali dua fungsi. Misalkan U-nya adalah UX dan V-nya adalah VX. Maka berlaku dx, ini kan notasi turunan ya. Turunan perkalian U kali V ini sama artinya U kali V aksen ditambah V kali U aksen. Masih ingat ya rumus turunan perkalian dua fungsi? Atau boleh ditulis ini dipindah-pindah bebas ya, yang ini UX kali V aksen X sama artinya yang ini dx UX VX dikurangi VX U aksen X. Ini proses mendapatkan rumus ini. Jika kedua ruas ini kita integralkan, ini keduanya diintegralkan menjadi integral UX V aksen X dx sama dengan ini ada D turunan ketemu integral, hilang kan, tinggal UX VX dikurangi integral VX U aksen X dx. Atau boleh ditulis kalau X ini kan variabel, X-nya dihilangkan kan tinggal integral U dV turunan UV, saya ulangi ya, integral U dV sama dengan perkalian U kali V dikurangi integral V du, sehingga rumus untuk integral parsial didapatkan ini. Untuk U dan V masing-masing fungsi dengan variabel X. Contoh, ini rumusnya saya tulis di sini untuk mengingatkan. Kita akan mencari hasil dari integral X kali sin X. Nah, ini pemilihan U dan dV berbeda dengan metode substitusi. Kalau metode substitusi itu ada cirinya bisa kelihatan dulu. Oh, memiliki pangkat paling besar atau unik. Yang kedua, hasil turunan dari U yang kita pilih bisa digunakan untuk menyederhanakan atau mencoret. Namun pada integral parsial, pemilihan U dan dV-nya tidak bisa kita ketahui secara langsung. Kita harus coba-coba, nanti bisa kita ketahui setelah nanti ada penyelesaian, ada integral kedua. Kita coba, misalkan ini saya kasih merah, ini U-nya, sedangkan yang sin X dx-nya sebagai dV. Saya tulis pada permisalan. Misalkan U-nya adalah X. Loh, kenapa harus permisalan lagi? Karena kan kita mencari apa itu U, apa itu dV. Kalau ini sudah ketemu pada soal ya. Kita mencari V, belum ketemu. Kita mencari du-nya belum ketemu. Karena dari soal hanya kita ketahui U dan dV. U-nya di sini contohnya X, dV-nya contohnya sin X dx. Makanya masing-masing kita cari untuk melengkapi formula atau rumus ini. U-nya sama dengan X, berarti kita mencari turunannya du per dx nilainya 1 atau kita pindah-pindah ruas sehingga du sama dengan 1 dx atau du sama dengan dx. Du-nya sudah ketemu, tinggal mencari V. dV sama dengan sin X dx dV, berarti kan turunan dari fungsi V. Kalau kita pengen mencari V, berarti kita harus mencari integral dari dV. Berarti ini kita integralkan. Integral sin X dx. Integral dari sin apa? Betul, min cos X plus C. Namun plus C-nya boleh nanti di belakang karena ini baru untuk permisalan. Pak, saya pengen di sini plus C, monggo, namun akan meributkan Anda nanti di sini. Tapi hasilnya pun sama. Kalau permisalan ini sudah, ini kan nanti kita masukkan kepada rumus ya, rumus yang kita tulis. Yang digunakan untuk memasukkan yang ini yang saya lingkari. Ini permisalannya, sehingga dari soal ini kita selesaikan, tapi urutannya ke permisalan dulu ya, baru penyelesaian. Saya tulis rumusnya, jadi ini integral U dV menjadi integral U dV, rumusnya UV min integral V du. Tinggal kita masukkan.
U-nya di sini adalah X, kita tulis. V-nya adalah min cos X, dikurangi dengan integral V du. Integral V min cos X, du-nya 1 dx atau boleh ditulis dx saja. X kali min, ini harus ada kurungnya ya, kalau enggak nanti hasilnya menjadi X dikurangi cos, padahal ini kan X kali min cos X, atau boleh ditulis min X kali cos X, min ketemu min plus integral dari cos sin X plus C. Selesai. Oh, belum. Nah, ini saya mau menunjukkan bahwa permisalan U dan dv-nya benar. Jadi pada rumus integral, ini yang belakang ini kan ada integral kedua. Cirinya adalah integral yang kedua ini lebih mudah dari soalnya. Loh, mungkin enggak Pak. Kalau kita salah dalam memilih U dan dv, terus hasilnya di sini malah lebih susah. Iya. Nanti kalau nanti kita coba ini soal yang sama, contoh 1 kita kerjakan tapi permisalan U dan dv-nya salah. Nanti di integral kedua malah akan menjadi lebih susah dari soalnya. Tapi yang untuk contoh 1 ini sudah selesai ya. Kita lanjutkan. Selesai. Bagaimana jika kita salah dalam menentukan U dan dv? Kita coba. Berarti misalkan X-nya ini adalah dv, sedangkan sin X-nya adalah U. Ini harusnya dv-nya X dx ya. Kita tulis permisalannya, U-nya adalah sin X, dan kita dv-nya adalah X dx. Jadi dx-nya itu selalu ikut dv. Ini yang diwarnai, ini harusnya dx-nya warna merah. Makanya di sini. Selanjutnya kita cari turunan dari sin X. du per dx adalah turunan dari sin cos X. Jangan terbalik antara turunan dengan integral. Tapi pindah ruas didapatkan du sama dengan cos X dx. Lupa kenapa mencari du? Rumus integral tadi kan ada du ya. Selanjutnya kita mencari V. Berarti ini kita integralkan. Integral X dx berarti menjadi X pangkat 2 per 2 plus C. Saya kira ini bisa cepat. Ini yang digunakan. Kita coba dimasukkan ke rumus integral U dv. Integral U dv sama dengan UV min integral V du. U-nya di sini adalah sin X, V-nya adalah X kuadrat per 2. Kalau ini nggak masalah, karena ini sudah hasil. Yang masalah kan yang di belakang kan integral kedua. Dikurangi dengan integral V X kuadrat per 2. Du-nya adalah cos X dx. Nah, ini harusnya cos X ya, bukan min ya. Nah, ini integral V du. Integral V-nya adalah X kuadrat per 2. Du-nya adalah cos X dx. Nah, ini sudah benar. Nah, ini integral kedua kalau dilihat ini kan, atau per 2-nya boleh dikeluarkan dulu. Menjadi ini sederhanakan X kuadrat per 2 sin X dikurangi 1 per 2-nya kita keluarkan setengah integral X kuadrat cos X. Nah, ini malah lebih susah. Soalnya aja X kali sin X, kok di sini kok X kuadrat kali cos, kan tambah susah kan. Nah, makanya untuk permisalan menentukan U dan dv-nya ini kalau terbalik kita tidak akan bisa menyelesaikan. Malah penyelesaian tambah susah. Gitu ya. Jadi menentukan U dan V nanti kita bisa diketahui setelah kita memasukkan pada rumus, setelah permisalan tentunya. Bisa dipahami ya? Malah tambah susah. Kita lanjut ke contoh kedua. Carilah hasil dari integral X kuadrat sin X dx. X kuadrat sebagai U, sedangkan sin X dx-nya sebagai dv. Kita tulis misalkan U-nya adalah X kuadrat dan dv-nya di sini adalah sin X dx. Kita uraikan masing-masing, kita turunkan. Untuk U-nya turunan dari U yaitu du per dx sama dengan 2. Kita pindah-pindah ruas sehingga diperoleh du sama dengan 2e kali dx. Untuk dv-nya kita perlu mencari V, nilai dari V, sehingga perlu kita integralkan. Integral dari V
integral dari dv sama dengan v, yaitu v-nya adalah integral sin x dx. Jadi ini diintegralkan semua. Integral dari sin apa? Betul, min cos x. Tentunya plus c, tapi nanti ditulis nanti di belakang. Ini yang dilingkari yang nanti digunakan untuk mengganti ini, memasukkan ke rumus. Saya tulis di samping sini karena takut tidak muat, banyak sekali ini. Kita tulis rumusnya integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v du. U-nya ux kuadrat, v-nya adalah min cos x, benar ya, dikurangi integral v, integral min cos x, du-nya adalah 2x dx. Kita sederhanakan, perkalian min-nya taruh depan, min x kuadrat kali cos x, ini min ketemu min plus 2x, 2-nya saya taruh di depan, x-nya saya taruh masih di sini karena nggak boleh keluarkan. Sehingga integral yang kedua yang ada di rumus ini integral x kali cos x. Kalau kita lihat ini kan lupa, kan masih susah. Iya, tapi ini lebih mudah daripada soal. Loh, ini pakai caranya apa? Bagaimana? Apakah bisa substitusi? Kalau kita lihat ini nggak bisa pakai substitusi, nggak bisa dicoret. Kalau kita permisalan U, berarti yang benar ini bisa menggunakan integral parsial lagi. Oh, ini parsial lagi ya. Jadi untuk menyelesaikan integral kedua, ini integral parsial seperti contoh yang pertama tadi, itu persis bedanya di sini cos, itu yang tadi sin ya. Kita uraikan bolehlah. Kita uraikan di sini yang mulai integral x cos x 2-nya nanti kita masukkan di belakangan. Misalkan u-nya adalah x, sedangkan kita cari turunannya du per dx. Du sama dengan dx dipindah-pindah ruas ya. Kalau masih bingung untuk menyelesaikan ini, coba pahami contoh pertama, contoh 1 yang benar, yang permisalannya benar. Sedangkan dv-nya adalah cos x dx, kita mencari v-nya, berarti kita cari turunannya. Kita cari integralnya, integral cos x dx yaitu sin x, v-nya sudah ketemu. Tinggal kita masukkan ke rumus. Ini rumus integral parsial untuk integral yang kedua ini, bukan untuk soal ya. Soal nanti jawabannya dari depan ini. Kita lanjutkan. U-nya x, v-nya adalah sin x dikurangi integral sin x, integral v-nya sin x dx. Lupa ada integral lagi. Iya, ini integral kedua. Untuk integral kedua, ya memang seperti itu ada. Kalau kita menggunakan integral parsial pasti ada integral kedua. Tapi di integral kedua yang ini kan langsung kan, integral sin sudah ketemu kan tadi, integral sin min cos, berarti bisa langsung sama dengan x sin x min integral dari sin adalah min cos, min ketemu min plus cos x plus c. Jadi x sin x plus cos x plus c ini adalah hasil dari integral yang kedua. Baru kita gabung, ini masih 2 kali ya, berarti nanti ini dikalikan 2. Sehingga dari sini ke sini, ini makanya penulisannya saya buat rapi seperti ini. Ini urut, oh berarti ini jawaban, dan ini saya kasih garis untuk jawaban ini. Min x kuadrat cos x plus 2 kali, ini semua x kali sin x plus cos x plus c, berarti ini dikalikan ke dalam 2-nya. Sehingga hasil akhirnya adalah min x kuadrat cos x plus 2x dikalikan sin x plus 2 cos x. 2 kali c tetap plus c karena c adalah konstan. Itu untuk soal jawaban pada soal nomor 2. Sedikit lebih banyak ya, tapi coba dipahami pelan-pelan. Langkah per langkah apa yang perlu dipahami itu yang penting. Jangan langsung banyak, nanti malah bingung. Kita lanjutkan. Ini metode substitusi untuk apa ini? Nah, ini yang sudah benar. Contoh 3. Carilah hasil dari integral x kuadrat kali akar dari x kuadrat plus 5 dx. Nah, ini kalau kita menggunakan metode substitusi juga nggak bisa. Kalau kita paksakan, ini x kuadrat plus 5 sebagai u turunannya 2x, nggak bisa nyoret, tapi x-nya kan masih. Sehingga kita selesaikan dengan metode substitusi, bisanya dengan integral.
Ya, integral parsial maksud saya. Kita uraikan dulu. Nah, ini harus ada uraiannya ini sebentar. Baik, kita ulangi mulai soal nomor 3 ya. Kita akan mencari hasil dari integral x kuadrat kali maksud saya integral x pangkat 3 kali akar x kuadrat plus 5 dx. Nah, ini yang benar soalnya. Dari soal ini kita uraikan integral x pangkat 3 itu kita ubah menjadi x pangkat 2 kali x pangkat 1. X pangkat kali x pangkat kan pangkatnya dijumlah. Nah, ini kita uraikan. Tujuannya apa diuraikan? Supaya nanti ini kita misalkan sebagai U, sedangkan yang ini kita misalkan sebagai dv. Lupa x-nya kok malah ikut sini? Iya, supaya yang warna hijau ini bisa kita gunakan, bisa kita integralkan untuk mencari v dengan metode substitusi. Ini kita misalkan U lalu kita turunkan nanti bisa untuk nyoret X. Nah, tujuannya gitu. Makanya di sini X pangkat 3 kita uraikan X pangkat 2 kali X pangkat 1. Kita tulis permisalannya. U-nya sama dengan X kuadrat, sedangkan dv-nya adalah yang ini X kali X kuadrat plus 5 pangkat setengah. Ini tadi pangkat setengah, kenapa? Oh, akar ya. Ini akar supaya makanya menjadi pangkat setengah. Untuk U kita turunkan hasilnya 2X, kita pindah-pindah ruas sehingga didapat DU sama dengan 2X dx. Sedangkan untuk V-nya kita integralkan menjadi integral X kali X kuadrat plus 5 pangkat setengah dx. Nah, ini bisa kita integralkan dengan metode substitusi. Pak, kalau saya masih bingung, coba dilihat materi saya di video sebelumnya tentang metode substitusi. Kalau ini saya jelaskan lagi nanti terlalu panjang videonya. Sehingga didapat V-nya adalah hasil metode substitusi yaitu sepertiga kali X pangkat 2 plus 5 pangkat 3 per 2. Ini adalah penyelesaian metode substitusi dari sini ke sini. Saya uraikan, ini soalnya. Ini kita permisalannya dan ini untuk substitusinya. Sehingga diperoleh hasil akhirnya 1/3 kali X kuadrat plus 5 pangkat 3 per 2 plus C. Jadi jika masih ada yang bingung, ini coba dipahami. Tapi mungkin tidak perlu saya jelaskan ya, hanya saya tunjukkan. Baik, mungkin saya lanjutkan. Setelah permisalan ketemu, U-nya ketemu, DU-nya ketemu, V-nya juga sudah ketemu, kita lanjutkan ke penyelesaian contoh 3. Ini contoh 3 ini harusnya. Jadi kita masukkan rumusnya, integral UdV sama dengan UV dikurangi integral V DU. Kita masukkan U-nya di sini X kuadrat, V-nya adalah sepertiga X kuadrat plus 5 pangkat 3 per 2 dikurangi integral V-nya tadi ini ya, sepertiga kali X kuadrat plus 5 pangkat 3 per 2, DU-nya adalah 2X dx. Nah, DU-nya 2X dx. Kita sederhanakan bentuknya biar rapi. Sepertiga kali X kuadrat plus 5 pangkat 3 per 2 min. Nah, ini sepertiga, angka konstan boleh kita keluarkan. 2-nya juga sama 2X. X-nya tetap 2/3-nya kita keluarkan. Sehingga min 2/3 integral X kali X kuadrat plus 5 pangkat 3 per 2 dx. Nah, integral kedua ini jelas lebih mudah daripada integral yang pertama. Wah, ada integral lagi, Pak. Nah, ini perhatikan. Integral kedua ini kan mirip dengan integral pada permisalan kan? X kali X kuadrat plus 5, kalau ini pangkat setengah, kalau ini pangkat 3 per 2. Berarti cara menyelesaikannya dengan apa? Betul, metode substitusi. Sehingga diperoleh hasilnya menjadi, ini khusus untuk yang integral ya, 2/3-nya belum, sama dengan 1/5 kali X kuadrat plus 5 pangkat 5 per 2 plus C. Ini menggunakan metode substitusi.
substitusi. Coba nanti diuraikan, benar nggak ini dengan metode substitusi hasilnya ini. Kalau salah ya gitu, nanti kita koreksi bareng-bareng. Saya berarti, nah ini kan 1/5 kali x kuadrat plus 5 pangkat 5/2 plus c, ini kan hasil dari integral yang di atasnya ini kan, tapi 2/3 ini belum dikalikan, sehingga kita kalikan langsung semua. Nah, sehingga hasilnya ini saya tulis urut, 1/3 kali x kuadrat kali x kuadrat plus 5 pangkat 3/2 dikurangi, yang ini biar tetap aja, 2/3 kali yang hasil ini semua, kali 1/5 kali x kuadrat per 5 pangkat 5/2 plus c, sehingga hasil akhirnya diperoleh 1/3 kali x kuadrat kali x kuadrat plus 5 pangkat 3/2 min 2/3 kali 1/5, berarti 2/15 x kuadrat plus 5 pangkat pangkat 5/2 plus c. Selesai. Ini adalah contoh integral parsial pada contoh ketiga. Sedikit lebih banyak dan ada beberapa bagian yang saya lewati, seperti pengintegralan dengan metode substitusi. Itu mungkin untuk beberapa contoh pada integral parsial. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar atau lewat email boleh, atau lewat grup kelas juga boleh. Berikutnya ini adalah beberapa latihan soal yang tentunya beberapa soal ini semua bisa dikerjakan dengan metode substitusi. Nomor 1 sampai 10 ini juga semua dengan metode substitusi. Silahkan jika ingin mencoba, jangan takut salah. Mengerjakan soal matematika salah itu adalah proses belajar, dan insya Allah nanti menjadi bisa. Kalau tidak pernah mencoba sama sekali, ya kapan bisa kan gitu. Soal selanjutnya ini juga sama, bisa menyelesaikannya dengan metode substitusi. Untuk soal nomor 25, 26, 27, 28, dan 29, ini penyelesaiannya mirip seperti soal nomor 3, contoh 3 tadi yang contoh terakhir. Nanti silahkan dipahami. Mungkin itu untuk video kali ini. Untuk materi kali ini, semoga sedikit dari saya ada manfaatnya. Selamat belajar dan semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.